Guys, setelah kemarin kita ngebahas varian produk terbaru dari Vivo, yaitu Vivo X200 Pro. Kali ini gue akan ngebahas Vivo X200 varian yang reguler. Dan surprisingly guys, ini punya performa yang gak kalah alias mirip sama versi yang Pro-nya. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita review bro. Seperti biasa untuk di awal guys, kita akan bahas masalah desainnya dulu. Yang mana untuk Vivo X200 ini guys, punya tampilan yang bikin kita langsung tahu kalau smartphone ini tuh mahal guys. Nah kalau dibandingin sama versi yang Pro, ini bedanya nggak terlalu kelihatan memang. Sama-sama cakep intinya. Nah kalau di X200 ini guys, hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Cooper Green dan juga Carbon Black. Nah pihak Vivo ini bilang ya, kalau warna-warnanya itu terinspirasi dari bahan mineral alam. Jadi nggak cuma enak dilihat, tapi juga vibes-nya tuh natural banget. Dan seperti yang kita tahu, kalau versi yang Pro-nya tuh ada yang namanya Titanium Grey dan juga Carbon Black. Jadi kalau misalkan lo lebih suka pilihan warna yang variatif, bolehlah cek di X200 ini guys. Ngomongin soal bodinya ya, Vivo X200 ini tuh masih nyaman banget buat kita genggam. Bahkan buat tangan kecil sekalipun ini masih aman guys. Dan menariknya lagi ya, layarnya tuh punya yang namanya Quad Curve Screen. Jadi pinggirannya guys, itu tuh melengkung di keempat sisi. Kesan premium itu langsung terasa banget ya pas pertama kali lu pegang handphone ini. Nah, meskipun layarnya tuh melengkung, Vivo tuh pinter banget sih menurut gua, bikin teknologi anti-mistouch. Jadi lu tuh nggak bakal sering banget salah pencet. Kemudian kalau soal feels di tangannya ya, untuk Vivo X200 ini guys, nggak terlalu berat. Cuman 197 gram aja. Masih nyaman banget lah buat dipakai scrolling lama-lama ataupun main game sambil rebahan nih guys. Sementara untuk ketebalannya, ini cuman 7,99 mm aja. Desain kamera belakangnya juga masih sama ya, seperti generasi yang sebelumnya. Modul kameranya tuh terlihat clean dengan ukuran yang pas. Nggak bikin bodi belakang handphone tuh kelihatan bulky gitu. Jadi selain kelihatan modern, Vivo X200 ini tuh tetap nyaman banget kalau lu simpen di kantong celana lo guys. Intinya sih ya, desain dari Vivo X200 itu masih sangat mendukung banget nih dalam penggunaan sehari-hari. Oke, sekarang kita langsung move aja nih guys untuk ngebahas bagian layarnya. Jadi Vivo X200 ini tuh udah dibekalin sama yang namanya panel AMOLED dengan kombinasi teknologi Zeiss Master Color Display yang kualitasnya ini beneran nggak main-main loh guys. Dari segi pengalaman visual, layarnya tuh bisa nampilin warna yang natural tapi tetap akurat. Cocok banget nih buat pengguna yang butuh warna senatural mungkin seperti fotografer. Selain itu terdapat juga ya 2160 Hz PWM dimming di layar X200 ini yang ngebikin flicker tuh hampir nggak kerasa sama sekali. Jadi walaupun lu nonton ataupun scrolling lama-lama, mata lu nggak bakal gampang capek intinya. Terus kalau buat kebutuhan gaming ya, ini Vivo X200 tuh udah dibekalin sama layar dengan refresh rate 120 Hz. Jadi akan tetap ngasih gerakan yang smooth saat main game nih, walaupun tanpa Ultra Motion Dynamic Frame Rate seperti yang ada di versi Pro-nya. Kemudian kalau kita ngomongin soal spesifikasi ya, Vivo X200 ini tuh punya layar yang kece parah, seluas 6,67 inci. Resolusinya juga tinggi banget nih, 1260 x 2800 pixel. Plus screen to body rasionya guys, ini menyentuh 89,6%. Jadi bikin layarnya tuh kelihatan lega deh pokoknya. Yang pasti sih cocok banget ya buat lo yang hobi streaming, kemudian gaming, bahkan editing ringan langsung dari handphone ini. Terus ada juga nih fitur perlindungan mata seperti Smart Eye Protection Mode 3.0 dan juga Night Eye Protection Mode 2.0. Nah fitur ini guys menurut gue sih keren banget ya. Terutama buat lo nih yang sering buka handphone malam-malam guys. Cahaya birunya tuh bisa benar-benar dikurangin secara otomatis. So bikin mata kita tuh lebih adem dan lo tetap bisa tidur nyenyak setelahnya nih. Kemudian buat pengalaman di bawah sinar matahari, bagaimana nih bang? Tenang aja brother, layarnya tuh punya yang namanya max brightness sampai 4500 nits. Angka ini terbilang sangat tinggi banget ya guys, karena Vivo tuh pengen penggunanya tetap bisa ngelihat konten dengan jelas walaupun di bawah terik sinar matahari sekalipun. Bagaimana brother pendapat kalian tentang desain dan juga layarnya? Langsung tulis di kolom komentar guys. Sekarang karena kita bakal move untuk ngebahas bagian dari kamera yang menjadi USP menarik dari handphone ini guys. Dalam hal kamera, Vivo X200 ini guys hadir dengan konfigurasi kamera sebagai berikut nih ya. 50 MP VCS True Color Main Camera yang pakai sensor Sony IMX921. Kemudian ada juga nih 50 MP Zeiss Telephoto Camera yang pakai sensor Sony IMX882. Serta dengan kemampuan nightscape. Dan terakhir guys ada 50 MP Ultra Wide Angle Camera. Kemudian buat kamera depannya nih resolusinya adalah 32 MP. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas satu persatu nih guys.
Yang mana buat kamera utamanya nih, doi itu udah di-tuning bareng sama Zeiss. Hasil fotonya, lu lihat deh, bener-bener tajam dan warna yang dihasilin itu akurat banget guys. Nah ini kalau lu suka motret objek di luar ruangan ataupun foto pemandangan gitu ya, mode ini gue rasa cocok banget deh karena punya kemampuan nangkep detail yang super jelas banget. Yang bikin spesialnya lagi ya guys, itu fitur nightscape-nya sih sebenarnya. Di kondisi minim cahaya, kamera ini tuh tetap bisa loh kasih detail yang oke banget tanpa terlalu banyak noise. Misalkan ya, buat kegiatan malam hari ataupun cityscape, detail cahaya dan bayangannya tuh tetap dapat dengan baik banget. Nah ditambah lagi nih dengan Zeiss T-Star Coating, itu hasil jepretannya tuh minim flare atau ghosting bro. Jadi nggak ada efek pantulan yang ganggu gitu. Selain itu juga ada mode Super Landscape ya guys, buat nilai plusnya juga nih. Warna dan detail pemandangan itu bener-bener vivid banget hasilnya. Gue suka banget ya pas gue coba ngambil foto sunset kayak gini nih. Nah hasilnya itu bisa dramatis banget guys, tanpa perlu editing yang berlebihan. Lanjut, sekarang kita berpindah untuk ngebahas masalah kamera depannya, yang juga nggak kalah bagus guys hasilnya. Hasil selfie lu tuh bakalan tajam banget loh. Warna kulitnya juga natural, dan juga nggak ada over beautify yang bikin muka lu tuh kelihatan aneh. Nah ini cocok banget sih buat lo yang suka update story ataupun feed di Instagram kalian. Terus fitur Zeiss Style Portrait ini juga bisa dipakai ternyata guys di kamera depannya. Jadi lu bisa banget nih dapetin efek bokeh yang smooth banget buat selfie. Cuman memang gue ngerasa kadang pencahayaan di latar belakang itu memang sedikit lebih terang ya guys. Terutama kalau backlight nih, tapi itu nggak ganggu sih. Next, sekarang kita bahas untuk videonya nih guys. Yang mana kamera belakangnya ini bisa ngerekam video sampai resolusi 4K 60 fps bro. Kalau lu suka bikin konten, ini udah lebih dari cukup banget guys buat dapetin hasil yang smooth dan juga detail. Kemudian fitur ultra steady-nya juga bikin video tetap stabil ya, bahkan tanpa gimbal sekalipun nih. Lo bisa banget nih ngerekam di resolusi 2.8K 60 fps dengan fitur ultra steady-nya tuh aktif guys. Bahkan ini kita bisa juga zoom sampai 3 kali loh tanpa kehilangan banyak detail. Kalau mau ngerekam di kondisi low light, video ini juga tetap terang ya berkat adanya yang namanya fitur Nightscape Video Mode. Nah meskipun detailnya sedikit berkurang ketika di zoom digital guys, tapi overall ini udah impresif banget sih buat ukuran sebuah smartphone. So menurut gue pribadi ya, kalau kita bahas soal kameranya, gue yakin banget kalau Vivo X200 ini paket komplit soal kameranya, terutama di bagian video dan juga bagian foto gitu guys. Buat pengambilan foto sehari-hari, jelas ini lebih dari cukup banget. Dan yang paling gue suka adalah pengambilan foto malamnya, karena ada mode Nightscape-nya gitu guys. Paling ya kurang-kurangnya sedikit pada saat handling highlight aja nih di mode resolusi yang tinggi gitu, dan itu gue rasa bukan deal breaker lah buat kalian. Dan gue yakin banget buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini pasti lo bakal cari di kameranya yang bagus itu bro gitu ya. Nah kalau dari segi kamera udah, sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah performanya bro. Nah, hal menarik dalam hal performanya nih guys, Vivo X200 ini pakai chipset flagship terbaru, yaitu MediaTek Dimensity 9400 nih, yang ngebawa peningkatan tuh besar banget dibanding sama pendahulunya, yaitu Dimensity 9300. Chipset ini tuh pakai fabrikasi cuma 3 nanometer guys, yang efisien banget dalam hal konsumsi daya dibandingin sama generasi sebelumnya ya. Dan ada juga beberapa peningkatan yang signifikan nih, yang ngebikin performanya tuh makin ngebut banget. Seperti CPU All Big Core generasi kedua guys, dengan 29 MB cache, multitasking, dan juga loading aplikasi berat jadi lebih responsif. Bahkan nih ya, cache L2-nya guys itu naik jadi 100%, dan L3 cache-nya itu naik jadi 50%. So pasti ngebikin banget kinerja handphone ini jadi lebih smooth. Kemudian buat grafisnya ya, ini udah pakai yang namanya GPU Immortalis G925. Nah GPU ini guys adalah GPU flagship yang punya 12 core, dan udah support juga yang namanya hardware based game tracing yang ngejadiin grafis tuh lebih realistis, terutama buat main game berat nih bro. Nggak cuma itu aja ya, GPU-nya ini guys juga hemat daya dengan konsumsi listrik turun sampai 44% dibandingin sama generasi yang sebelumnya. Nah buat konfigurasi RAM dan juga storage-nya ya, ini terdapat 12/256 GB. Dan yang pasti, RAM-nya ini guys yang ada di Vivo X200 itu udah pakai yang namanya LPDDR5X. Jadi untuk soal kecepatan, ini terbilang cepat banget bro. Storage-nya juga udah pakai yang namanya teknologi UFS 4.0. Jadi untuk urusan transfer data ataupun loading file yang gede, ini bakalan nggak lama bro. Oke, nggak usah lama-lama nih, sekarang kita langsung aja masuk ke pengujiannya brother. Ini gue coba jalanin beberapa tes benchmark ya. Dan hasilnya guys, untuk Vivo X200 ini, hasilnya ini untuk skor AnTuTu versi 10.4 guys, di angka 2,4 juta poin. Gokil nggak tuh guys?
Kemudian buat hasil Geekbench 6-nya nih ya, itu dapetin skor di angka 2221 untuk single core dan 7450 buat multicore-nya. Selain itu gue juga tes 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test guys, dan bisa dapetin skor di angka 4500 sampai 4600 dalam putaran kedua nih sampai ke 20. Sama dengan stability di angka 87,1%. Nah, buat pengujian gamenya ya, di sini gue cuma nyobain satu game aja, yaitu Genshin Impact. Tapi di settingan gue pakai di highest 60 fps. Terus gue juga ngaktifin mode boost di fitur multi turbonya guys. Sama gue aktifin juga nih game super resolutionnya. Yang mana tentu ya fitur itu bisa ningkatin resolusi saat kita main game. Pas pengalaman gua di menit 15-20 di awal-awal game gitu ya guys, ini nggak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam mode farming ataupun war, animasi skill dan juga perubahan environment-nya juga nggak ada lag nih ataupun stuttering gitu. Kemudian pas gua lanjut di menit 20-30-an, ini backdoor-nya mulai berasa anget memang. Tapi masih tetap playable kok. Cuma menariknya, ini nggak ada masalah yang berarti ataupun bahkan patah-patah di game ini. Tapi ya memang sih ya, sesekali sempet drop pas lagi main dungeon. Tapi nggak terlalu ganggu banget kok ini brother. FPS-nya juga yang gue dapet selama main itu berkisar di angka 55 sampai 56 FPS. Ini keren banget sih menurut gue. Bagaimana guys pendapat kalian terkait performa dari Vivo X200 ini? Dan gue yakin sih ya, handphone ini nggak cuma bisa diandelin dalam hal kamera aja guys, tapi performanya juga oke. Kemudian multitasking juga yang pasti aman dan juga lancar buat kebutuhan sehari-hari gitu. Nah lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah pengecasan dan juga baterainya bro. Ngomongin soal baterai, Vivo X200 ini guys dibekalin sama baterai 5800 mAh Blue Volt baterai yang lumayan gede banget nih untuk handphone kelas flagship. Kapasitasnya ini guys cuma beda tipis ya sama versi yang Pro yang punya kapasitas 6000 mAh. Tapi soal penggunaan sehari-hari, ini hampir kayak nggak ada bedanya gitu loh bro. Nah yang bikin menariknya lagi ya guys, fitur 90 watt flash charge-nya ini nih. Jadi lu tuh nggak perlu lama-lama ya buat nungguin baterai penuh. Berdasarkan pengalaman gua nih ya, dari 0 sampai 50%, lu cuma butuh waktu sekitar 19 menit aja. Kalau mau penuh 100%, lu cuma butuh waktu kurang lebih ya 44 menit bro. Terus yang menariknya lagi nih guys, Vivo tuh pakai teknologi yang namanya Silicon Anode Battery Gen 3 dan juga Semi Solid Battery Tech yang memungkinkan baterai itu lebih tahan lama, efisien, dan juga stabil guys. Sama buat menjaga kapasitas baterai besar tanpa mengorbankan desain ataupun performa dalam berbagai kondisi penggunaannya. Jadi walaupun kapasitas baterainya itu gede, tapi bodinya tuh tetap tipis. Next, kita berpindah untuk membahas bagian dari softwarenya. Yang mana untuk Vivo X200 ini guys, menjalankan Vantage OS 15, basisnya tuh Android 15. Nah, sistem operasi ini guys, udah dioptimalin banget buat kinerja yang lebih lancar, dengan animasi yang smooth banget nih. Pihak Vivo juga janji ya guys, bakal kasih 4 tahun update OS, dan juga 5 tahun patch keamanan. Jadi handphone ini tuh masih future proof banget lah buat beberapa tahun ke depan bro. Kemudian Vivo juga udah punya Circle to Search ya, dan juga Gemini Assistant. Lo tinggal lingkarin aja guys konten di layar, dan AI itu bakal bantu nyari informasi tentang itu guys di internet. So sekarang kalau misalkan lo mau cari tahu sesuatu, itu bisa cepat banget dan jauh lebih praktis. Kemudian ada juga nih Gemini Assistant, yang mana AI ini guys bisa bantu lo cari info langsung lewat Q&A di layar. Selain itu juga masih banyak lagi nih guys AI yang bisa support produktivitas kalian. Seperti AI Note Assist, kemudian ada AI Transcript Assist, dan juga AI Global Translation yang sebelumnya itu dikenal di device foldable Vivo, dan juga AI di bagian image. So bagaimana guys pendapat kalian setelah kita selesai ngebahas semua aspek yang dimiliki sama Vivo X200 ini? Kalau menurut gue pribadi, memang handphone ini adalah handphone yang best value lah di kelasnya bro. Karena kalau kita lihat dari bagian desain guys, lu bakal dapetin tampilan yang modern, elegan, tapi tetap nyaman buat digenggam. Layarnya udah AMOLED yang dilengkapi juga sama yang namanya Zeiss Master Color Display. Yang nggak cuma keren buat nonton ataupun gaming, tapi juga peduli sama kesehatan mata kita nih. Terus soal kamera, ini udah nggak perlu lagi diraguin guys. Karena kombinasi kamera 50 megapiksel di setiap sensornya, itu bikin handphone ini jadi partner yang pas banget buat lo yang suka fotografi ataupun videografi. Apalagi nih ya, dengan teknologi Zeiss dan juga fitur Nightscape, Super Landscape, dan juga telephoto zoom, itu hasil jepretan lo bakal maksimal banget di segala kondisi guys. Kemudian di bagian performa nih, Vivo X200 ini nggak kalah ganas guys. Pakai chipset MediaTek Dimensity 9400 yang ngebikin multitasking, kemudian gaming, bahkan editing di handphone ini guys, bisa lo lakuin dengan lancar tanpa gangguan.
Baterainya juga nggak cuma besar ya, tapi juga udah didukung sama yang namanya teknologi pengecasan 90 watt flash charge yang ngebikin lu tuh nggak perlu lama-lama guys nunggu buat ngecas handphone lu. Dan nggak kalah kerennya lagi ya, Vantage OS 15 di Vivo X200 ini guys hadir dengan fitur AI yang benar-benar ngebantu banget. Mulai dari Circle to Search, kemudian Gemini Assistant, sampai AI Imaging. Itu semuanya dirancang buat bikin hidup lu tuh lebih praktis dan juga produktif. Nah, dengan semua keunggulan yang udah gue bahas tadi guys, Vivo X200 ini bisa dibilang the best choice banget. Buat lo yang lagi nyari handphone flagship tanpa perlu bayar ekstra untuk fitur yang mungkin jarang dipakai di versi Pro. Jangan lupa kasih pendapat lu guys di kolom komentar. Kalau lu suka konten ini jangan lupa buat like dan juga share serta subscribe nih guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Beo pamit. Assalamualaikum.